Hai Mak-Mak, balik lagi ya sama Rista Swastika, perencana keuangan buat keluarga kamu. Mak-Mak, gimana nih keuangannya? Masih aman nggak? Atau jangan-jangan udah mulai ambiar lagi ya? Oke, enggak dong ya, kan udah selalu ngikutin curhat bareng Rista. Jadi keuangannya lambat laun pasti akan berproses jadi lebih baik ya. Oke mama semua, hari ini tuh Rista mau seru-seruan aja buat bacain komentar di YouTube dari Sobat Finansialku nih. Komentarnya nggak jauh-jauh dari pengelolaan keuangan rumah tangga dan biasa curhat-curhat para wanita-wanita. Oke. Yuk kita lanjut aja ke pertanyaan pertama nih. Oke, datangnya dari Mas Rizky Channel. Oke, katanya Mas Rizky gini. Saya mau tanya, kalau menghitung basic pengeluaran itu apakah dicampur secara saya bekerja di Inggris dan anak-anak ada di Indonesia? Selama ini saya sih menghitungnya adalah dengan di basic di Indonesia aja. Kenapa? Karena saya suka bingung, apalagi ada perbedaan course ya. Gitu. Oke, thank you Mas Rizky atas pertanyaannya. Kita tuh ibaratnya kita kayak punya dua dapur, satu di Inggris dan satu di Indonesia. Jadi kita hitungnya satu-satu. Berapa total pengeluaran per bulan untuk di Inggris dan berapa total pengeluarannya untuk di Indonesia. Nah, untuk yang di Indonesia sudah pasti menggunakannya rupiah. Sedangkan untuk yang di Inggris tidak masalah juga sebenarnya kalau dirupiahkan dengan menggunakan kurs yang berlaku saat ini. Dari sini akan terlihat apakah penghasilan saat ini tuh sebenarnya mampu untuk memenuhi dua dapur tadi atau tidak. Gitu ya, jadi buat Kak Rizky atau Mas Rizky jangan bingung lagi untuk menentukan apakah ini hanya menggunakan satu kebutuhan aja atau di Indonesia aja atau di Inggris aja, tapi dua-duanya dihitung karena dua-duanya istilahnya ada pengeluarannya masing-masing ya. Yuk lanjut lagi Mama. Yang kedua dari Mak Rahayu Dwi Kayani. Oke, pertanyaannya gini. Kalau suami istri sama-sama bekerja, istri masih hamil jadi belum ada anak, siapa saja yang sebaiknya ikut asuransi jiwa? Suami saja atau kedua-duanya? Wah, Rista happy banget deh kalau ada emak-emak yang udah melek secara keuangan, terutama kalau bahas tentang mitigasi resiko. Karena kita selalu percaya, setiap manusia yang bernafas selalu berdampingan dengan resiko. Nah pertanyaannya adalah, siapa nih yang diduluin punya asuransi jiwa? Suami atau istri atau kedua-duanya? Nah emak-emak, untuk menentukan siapa dulu sih yang membutuhkan asuransi jiwa, kita mesti lihat dulu siapa yang penghasilan atau pendapatannya paling besar. Suami atau istri atau kedua-duanya. Nah kemudian kita lihat lagi risiko pekerjaannya, lebih besar istri atau suami atau kedua-duanya. Kalau kedua-duanya artinya dua-duanya membutuhkan yang namanya asuransi jiwa. Tapi kalau misalnya dari yang pertama adalah pendapatan lebih besar suami, maka ada baiknya skala prioritas suami terlebih dahulu yang punya asuransi jiwa. Nah kemudian yang kedua, dilihat lagi tadi dari tingkat resiko pekerjaannya. Kalau memang suami yang resikonya paling tinggi, maka ada baiknya suami dulu yang punya asuransi jiwa. Tapi ceritanya berbeda kalau misalnya dua-duanya memiliki tingkat resiko yang sama, kemudian memiliki pendapatan yang seimbang gitu ya. Artinya dua-duanya juga berhak untuk memiliki asuransi jiwa. Tapi next stepnya adalah dicek dulu kondisi keuangannya. Apakah memang dana atau keuangan kita mampu untuk memiliki kedua-duanya tadi punya asuransi jiwa. Kalau misalnya memang belum mampu dan punya tujuan keuangan lainnya, ada baiknya satu persatu terlebih dahulu. Semoga membantu ya. Yuk emak-emak, seru ya kalau bahasin pertanyaan-pertanyaan atau curhatan-curhatan dari emak-emak semua yang ada di YouTube-nya Finansialku.com. Nah ini ada dari Alamsyah, katanya gini. Masa-masa sulit aku selama 5 tahun awal menikah, suami nggak kerja, banyak hutang, anak masih kecil-kecil, aku dibenci dengan keluarga, lengkap deh penderitaanku. Aduh, kasihan banget sih Mbak. Peluk online ya dari Rista, yuk mama peluk online deh Mbak Alamsyah. Nah Rista lanjut lagi, tapi dengan kesabaran dan kerja keras semua itu bisa terlewatin. Kini hidup aku sekeluarga bahagia dan sudah bisa berbagi. Wah alhamdulillah banget ya. Untuk ini Rista mau kasih 2 jempol buat Mbak Alamsyah. Ini berarti ya mama finansialku gak ada masalah yang gak ada solusinya. Nah buat emak-emak yang merasa terpuruk dan rasanya gak ada jalan keluar, yuk langsung deh, kita pasti bisa kok. Yakin sama diri kita sendiri ya. Buat emak-emak semua jangan pernah putus asa ya.
Yuk lanjut lagi, tadi ada emak-emak yang hebat, sekarang Rista mau bacain nih dari pertanyaan Kuhaku. Katanya gini, saya mau investasi, masalahnya cuma nggak tahu apa yang perlu dilakukan, apakah saya harus reksadana atau misalnya saham, gimana nih caranya? Oke, balik lagi ya, ternyata para emak-emak udah mulai melek finansial nih. Oke, yuk pertama-tama tentukan dulu tujuan keuangannya emak-emak ini mau ngapain. Buat target investasinya sebelum emak-emak memutuskan berinvestasinya di mana. Gimana cara buat target investasinya? Sebenarnya Rista udah pernah share tentang ini di video sebelumnya. Cus, langsung aja deh cari di YouTube-nya finansialku.com curhat bareng Rista yang bahas tentang investasi buat mama. Oke. Nah, kalau udah tahu berapa target investasinya, emak-emak bisa tentuin mau investasinya di mana. Tapi kalau mau mulai investasi jangan gegabah ya. Emak-emak jangan main coba. Nanti kalau uangnya hilang sedih deh gitu. Nah, buat emak-emak semua, Finansialku ada grup belajar saham dan reksadana. Kita akan bantu emak-emak untuk belajar dari nol sampai bisa menentukan investasinya harus seperti apa. Seru banget kan emak-emak? Yuk yang mau belajar untuk berinvestasi dengan grup belajarnya finansialku.com, langsung aja gabung dengan klik link yang ada di description box di bawah ini. Wah seru ya, udah mulai pada investasi nih emak-emak. Oke, yuk kita lanjut aja ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ini datang dari emak-emak Mektilildis. Oke, salah nggak sih Rista ngomongnya? Oke, namanya susah banget soalnya. Oke, pertanyaannya gini. Saya seorang ibu rumah tangga umur 50 tahun. Kira-kira cocoknya investasi apa? Kami punya kos dan rumah yang disewakan, kemudian kami punya dana darurat 50 juta. Saya tidak mengerti dengan saham ataupun reksadana. Anak saya saat ini sudah sekolah SD, SMP, dan SMA. Rista langsung jawab aja deh. Bu, untuk investasi ini Rista perlu cek dulu kondisi keuangannya. Apakah benar kondisi keuangannya ini memang sudah aman atau jangan-jangan belum? Apakah memang dana darurat yang 50 juta tadi sudah mencukupi untuk melindungi keuangan keluarga? Nah untuk itu coba deh konsultasi dulu sama Rista ya. Caranya gampang banget, langsung aja klik link di description box dan nanti akan dijadwalkan untuk konsultasi bareng Rista langsung. Jadi nanti akan kelihatan apakah memang emak-emak saat ini membutuhkan investasi karena tadi usianya juga bukan tergolong yang masih muda. Jadi nggak sembarangan untuk berinvestasi. Oke emak-emak tenang aja, buat emak-emak yang nonton video ini Rista juga mau kasih juga free konsultasi 15 menit bareng Rista. Kapan lagi bisa curhat bareng Rista kan? Oke emak-emak seru banget ya kalau bacain komentar dari emak-emak. Emak-emak kalau masih bingung boleh langsung aja chat di kolom chat gitu ya, komen aja deh, nanti akan direspon juga sama Rista dan tim finansialku.com. Oke gitu aja deh, dari tadi Rista udah bacain nih pertanyaan emak-emak, bahkan komentar dari yang mulai sedih, dari yang mulai berinvestasi, ada yang mau melek apa sih investasinya, ada yang bingung bagaimana cara ngatur keuangannya gitu. Ya udah jangan lupa ya, waktunya emak-emak mulai berdaya, keuangan terjaga, keluarga sejahtera. Bersama saya Rista Swestika dan finansialku.com.